Pernah kepikiran nggak, di balik setiap klik dan koneksi yang kita bikin, sebenarnya ada perang tak terlihat yang lagi berkecamuk. Ini bukan perang pakai peluru, tapi pakai data. Hari ini kita bakal nyelam langsung ke garis depan salah satu pertempuran digital ini. Sebuah pertandingan catur cyber di mana informasi kita jadi taruhannya. Oke, coba kita lihat papan permainannya. Ini bukan sekedar diagram jaringan biasa loh. Anggap aja ini papan catur. Di satu sisi ada si penyerang, siap nyari celah. Di sisi lain ada sang raja yang bertahan, yaitu administrator jaringan. Nah, setiap perangkat dan koneksi itu ibarat kotak di papan catur ini. Yuk kita lihat langkah pertamanya. Jadi, apa sih tujuan akhir si penyerang? Gampangannya gini, mereka mau jadi hantu di dalam jaringan. Mereka pengen ada persis di tengah-tengah obrolan Anda sama bank, atau pas lagi buka email dan media sosial. Dan mereka bukan cuma nguping loh, mereka bisa memanipulasi apa yang Anda kirim dan terima. Inilah yang kita sebut serangan man in the middle, dan ini ancaman yang bakal kita bedah bareng-bareng. Sama kayak Grandmaster catur yang mempelajari lawannya, seorang peretas itu nggak bakal langsung nyerang. Langkah pertama mereka itu selalu pengintaian. Mereka memetakan medan perang digitalnya, ngintipin setiap sudut jaringan buat nemuin satu aja titik lemah. Terus, gimana cara mereka nyari titik lemah ini? Mereka ngelakuin yang namanya pemindaian port. Coba deh bayangin ada benteng super gede dengan ribuan pintu. Pemindahan port ini kayak mata-mata yang sabar banget nyobain setiap gagang pintu buat nyari satu aja yang nggak kekunci. Nah, senjata andalan mereka buat tugas ini tuh namanya Nmap. Nmap ini bukan cuma buat ngecek pintu kebuka atau enggak. Ini lebih mirip detektif yang bisa ngintip ke dalam ruangan terus ngelaporin, oke, pintu ini kebuka. Di dalamnya ada layanan web. Dan yang paling penting, layanan ini pakai software versi 1.0 dari tahun 2015. Nah, informasi versi ini yang jadi harta karun buat peretas. Soalnya software lama itu sering banget penuh sama lubang keamanan. Dan kita nggak ngomongin soal puluhan atau ratusan pintu ya. Setiap komputer itu punya lebih dari 65.000 kemungkinan port. Bayangin aja seluas apa area serangannya. Dari puluhan ribu kemungkinan itu, si penyerang cuma perlu nemu satu celah buat mulai invasi mereka. Tapi ya jelas dong, administrator jaringan ngelihat aktivitas yang mencurigakan ini. Waktunya buat balas. Mereka langsung pasang tembok pertahanan pertama yang paling dasar, firewall. Anggap aja ini kayak penjaga gerbang yang super tangguh. Dan aksinya cepet banget. Si administrator lihat ada yang ngetok-ngetok pintu dari alamat yang aneh. Cuma dengan satu baris perintah IP tables, mereka bukan cuma ngunci pintu itu, tapi seolah-olah bangun tembok bata di depannya. Seketika, koneksi dari penyerang langsung putus total. Langkah pertama penyerang berhasil digagalkan. Tapi apa penyerang nyerah gitu aja? Iya, enggak dong. Tembok pertahanan itu malah bikin mereka jadi lebih kreatif. Sekarang mereka pindah ke strategi yang lebih licik. Sebuah gambit dalam catur. Mereka bakal ngorbanin pion, dalam hal ini bikin sedikit keributan di jaringan, buat dapetin posisi yang jauh lebih enak. Mereka beralih dari serangan frontal ke penipuan murni. Biar paham tipuan ini, kita harus ngomongin salah satu protokol paling dasar di internet, ARP atau Address Resolution Protocol. Gini deh, anggap ARP itu kayak buku kontak di lingkungan RT kita. Tiap perangkat tahu nama perangkat lain, itu alamat IP, tapi buat bener-bener ngirim surat atau data, mereka butuh alamat rumah fisik, alamat MAC. Nah, ARP inilah yang nyambungin nama ke alamat rumah. Masalahnya, protokol ini dibangun atas dasar kepercayaan, dan ya, disitulah letak kelemahannya. Kalau dalam kondisi normal, prosesnya kayak gini. Komputer Anda mau ngirim data ke internet. Dia tahu alamat IP si router, tapi nggak tahu alamat fisiknya. Jadi dia teriak ke seluruh jaringan. Woi semuanya, siapa yang punya alamat fisik buat router? Pertanyaan yang wajar dan jujur kan? Terus router yang asli dengan sopan ngejawab, itu saya. Ini alamat fisik saya. Komputer Anda langsung nyatet di buku kontaknya. Dan semua lalu lintas data jalan dengan benar. Simple, efisien, dan harusnya aman. Tapi, gimana kalau ada pihak ketiga yang iseng nimbrung? Nah, disinilah penipuannya dimulai. Seperti yang dijelasin di laporan ini, si penyerang bakal ngeeksploitasi sistem kepercayaan si ARP. Mereka bakal ngeracunin buku kontak jaringan, nyebarin informasi palsu buat ngacak-ngacak jalur data. Jadi pas komputer korban nanya, di mana router? Sebelum router yang asli sempat jawab, komputer si penyerang ini nyamber dan teriak lebih kencang. Woi, saya routernya, ini alamat fisik saya. Ini tuh bohong banget, tapi karena ARP nggak punya mekanisme verifikasi, komputer korban percaya gitu aja.
Dan dampaknya, wah parah banget. Lihat deh alur datanya sekarang. Komputer korban yang udah ketipu habis-habisan mulai ngiring semua lalu lintas internetnya langsung ke komputer penyerang. Dikiranya itu router. Si penyerang sekarang jadi perantara, man in the middle, yang bisa ngelihat setiap data yang lewat. Permainan jadi berbalik. Tapi, apa ini akhir dari permainannya? Belum dong. Pihak bertahan masih punya satu langkah pamungkas, sebuah jurus balasan yang emang dirancang khusus buat ngelawan penipuan model begini. Ini dia langkah skakmat mereka. Solusinya namanya Dynamic ARP Inspection atau disingkat DAI. Coba bayangin, setiap koneksi di jaringan sekarang punya satpam pribadi yang super ketat. Satpam ini megang daftar tamu resmi yang isinya pasangan alamat IP dan alamat fisik yang sah. Setiap pesan ARP yang coba masuk bakal dicek silang sama daftar ini. Jadi gimana cara kerjanya? Simple tapi efektif banget. Pas pesan ARP dari penyerang datang, yang bilang saya adalah router dengan alamat fisik X, si satpam DI ini bakal nyegat. Dia bakal lihat daftarnya, terus bilang, tunggu dulu, menurut daftar saya, router itu harusnya punya alamat fisik Y. Karena nggak cocok, pesan palsu itu nggak boleh masuk, langsung dibuang ke tong sampah. Kebohongan si penyerang bahkan nggak pernah sampai ke kuping si korban. Nah, rahasianya itu ada di cara kita ngaturnya. Kita kasih tahu si satpam DAI. Dengar, koneksi yang nyambung ke router asli kita itu terpercaya, jangan periksa dia. Tapi buat semua koneksi lain yang ke komputer pengguna, kita tandai sebagai tidak terpercaya. Artinya, setiap pesan ARP dari area ini harus lewat pemeriksaan keamanan yang ketat. Ini cara cerdas buat fokus ke sumber potensi ancaman. Dan hasil akhirnya, mantap banget. Pesan area IP beracun dari penyerang itu ibaratnya nabrak perisai DAI dan langsung hancur. Serangannya dinetralisir bahkan sebelum bisa nyampe ke targetnya. Permainan selesai. Skakmat. Jadi, setelah semua langkah dan strategi ini, apa sih pelajarannya buat kita? Kenapa permainan kucing dan tikus di dunia siber ini penting banget buat kita semua? Coba kita lihat lagi pertandingannya dari awal. Dimulai dari pengintaian oleh penyerang, terus diblokir pakai firewall, penyerang naikin level pakai tipu-tipu, yang akhirnya dikalahin sama validasi cerdas dari DAI. Ini nunjukin siklus yang gak ada habisnya di dunia keamanan siber. Setiap serangan baru bakal melahirkan pertahanan baru, dan begitu juga sebaliknya. Dan jangan pernah sepelekan taruhannya ya, ini bukan game iseng-iseng. Kutipan dari laporan beneran ini nunjukin hadiah utama buat penyerang yang menang. Data login, hash kata sandi, pokoknya kunci menuju kehidupan digital Anda. Setiap detail bank, setiap pesan pribadi, semuanya bisa direbut. Inilah alasan kenapa pertahanan berlapis kayak gini tuh bukan pilihan lagi, tapi udah jadi keharusan. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Pertandingan catur ini nggak akan pernah benar-benar selesai. Penyerang bakal selalu nemuin cara baru buat nyerang, dan pihak bertahan harus terus berinovasi. Jadi pertanyaannya bukan apakah langkah selanjutnya bakal datang, tapi gimana kita bisa mengantisipasinya. Gimana kita bisa mastiin pertahanan kita selalu selangkah lebih maju dalam permainan yang nggak ada habisnya ini. Terima kasih sudah bergabung dalam penjelajahan ini.